Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najil Safik Bidaulay, NIM 20082, selaku mahasiswa Hukum Pajak kelas A, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irki Bajrani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2019. Terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kelima hukum pajak mengenai kewajiban perpajakan konsultan manajemen investasi. Sebelum melaju memperdalam tentang apa itu kewajiban perpajakan konsultan manajemen investasi, maka sebelum itu kita harus mengetahui lebih dalam lagi mengenai pengertian pajak dan pengertian konsultan manajemen. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang, di mana uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara ataupun pemerintah, di mana pajak merupakan penghubung dengan pendapatan pemilik, harga beli barang, dan sebagainya. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, pajak adalah pengenaan pungutan wajib bagi individu oleh pemerintah, di mana pajak hampir dipungut di setiap negara. Ini dipakai untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Dalam ekonomi modern, pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang paling penting, dikarenakan pajak berbeda dengan sumber pendapatan lain, karena merupakan pungutan wajib dan tidak terbatas. Biasanya, uang dari hasil pajak tersebut akan dikembalikan lagi ke masyarakat sebagaimana pajak demokrasi, di mana pengembaliannya itu dalam bentuk lain, bisa lewat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itulah mengenai apa itu pengertian dari pajak. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian konsultan manajemen, di mana konsultan manajemen adalah perusahaan atau individu yang memberi konsultasi atau nasihat kepada perusahaan-perusahaan mengenai cara terbaik untuk mengelola dan mengoperasikan suatu bisnis ataupun usaha. Terima kasih. Yang ketiga, mengenai pengertian manajer investasi akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Ahmad Irgi Bajrani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajer investasi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakil manajer investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Fungsi dari manajer investasi juga diatur dalam keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Kep/480/BI/2019 tentang pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajer investasi yang berbunyi sebagai berikut. Dalam melakukan kegiatannya, manajer investasi wajib sekurang-kurangnya mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, investasi. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, kepatuhan. Keempat, pemasaran. Kelima, perdagangan atau dealing. Keenam, penyelesaian transaksi efek. Ketujuh, penanganan keluhan investor. Kedelapan, riset dan teknologi informasi. Kesembilan, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, akuntansi dan keuangan. Pelaksanaan fungsi investasi dilakukan oleh karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi dari Bapepam dan LK, dan pelaksanaan fungsi investasi dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi dari Bapepam dan LK, dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang investasi dan pengelolaan dana paling sedikit 3 tahun. Manajer investasi umumnya menjadi pihak yang berperan dalam pembentukan reksadana.
Dengan kata lain, reksadana yang meliputi pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran merupakan portofolio yang dibentuk manajer investasi. Spesifiknya, inilah yang dilakukan oleh manajer investasi. Yang pertama, mengelola aset nasabah. Setelah manajer investasi menerima dana investasi, ia selanjutnya akan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan reksadana yang sudah dipilih. Yang kedua, memutuskan instrumen investasi mana yang dibeli. Manajer investasi akan menentukan instrumen mana saja yang akan dibeli, sebab produk investasi yang ada di dunia investasi itu sangat banyak. Tugas manajer investasi di sini memilih saham mana yang akan dibeli sesuai dengan keuntungan dan track record yang ada di pasar modal. Yang ketiga, memutuskan kapan instrumen dijual. Manajer investasi juga akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk menjual atau membeli saham yang dinilai kerjanya itu kurang optimal. Dan yang terakhir adalah melaporkan kondisi aset nasabah. Bukan hanya mengelola dana dengan optimal, manajer investasi juga punya tugas memberikan laporan harian tentang investasi yang sudah ditempatkan di tempat-tempat yang sudah direncanakan oleh manajer investasi tersebut. Dan yang keempat, mengenai bagaimana pemungutan perpajakan konsultan manajemen investasi akan disampaikan oleh saudara Syarif Pradana Siregar. Pemungutan perpajakan konsultan manajemen investasi menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, ataupun bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk apapun, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang C. Laba usaha. Yang D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta, termasuk yang pertama, keuntungan karena pengalian harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, keuntungan karena pengalian harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelemburan, pemerataan, pemecahan, pengambilan, atau usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keuntungan pengalian harta berupa hibah, bantuan, atau sumbang, kecuali yang diberikan kepada keluarga, saudara dalam garis keturunan, lurus 1 derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya A diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalian sebagai atau seluruh hak penambang. Demikianlah hasil pemaparan presentasi kami. Apabila
Apabila ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian kami yang kurang mengena, kami meminta maaf kepada saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.